kami dari kelompok 1 mata kuliah akuntansi keuangan ingin menyampaikan hasil presentasi kami mengenai sekolah pasar modal. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Sandi Saputra, Saya Faisal Farijal. saya Rufus Ramadan. Saya Robi Keludi. Selanjutnya kita berlanjut ke materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufus Ramadan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian investasi, peran investasi, jenis-jenis investasi, dan juga hubungannya investasi dengan demografi. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan mengenai pengertian investasi. Menurut Sunaria tahun 2003-4, investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan mendatang. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dan produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi akan tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Contohnya, membangun rel kereta api ataupun pabrik. Penanaman modal memberikan keuntungan pada semua pihak. Tidak hanya investor saja, melainkan juga begitu penerimaan negara. Yaitu contohnya saja di Indonesia. Pemerintah menargetkan 10,7 juta lapangan kerja baru dan target bisa tercapai asalkan setiap tahunnya perekonomian meningkat sebesar 30% lebih tinggi setiap tahunnya dari periode sebelumnya. Untuk mendorongnya, pemerintah fokus pada 3 hal, yaitu ekspor, investasi pemerintah dan publik, dan juga serta konsumsi. Selanjutnya mengenai peran investasi. Contohnya peran investasi bagi Indonesia yang memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, investasi asing akan menciptakan perusahaan-perusahaan baru yang nantinya akan menciptakan lapangan kerja dan perluas pasar ataupun merangsang penelitian dan pengembangan teknologi lokal yang baru. Yang kedua, investasi asing akan meningkatkan daya saing industri ekspor dan merangsang ekonomi lokal melalui pasar kedua, yaitu sektor keuangan, dan ketiga, sektor jasa atau pelayanan. Yang ketiga, investasi asing akan meningkatkan pajak pendapatan dan menambah pendapatan lokal ataupun nasional, serta memperkuat nilai mata uang lokal untuk pembiayaan impor. Keempat, untuk membantu pembayaran utang, karena dengan pembayaran utang maka akan melindungi keberadaan barang-barang finansial di pasar internasional dan mengelola integritas sistem keuangan negara. Yang kelima, sebagian besar negara-negara dunia ketika terdapat investasi asing, maka itu akan menyediakan kebutuhan modal bagi pembangunan negara tersebut. Dan menurut penganjur investasi asing berargumen bahwa sekali investasi asing masuk, maka hal itu akan menjadi batu alas bagi masuknya investasi lebih banyak lagi, entah itu dari luar ataupun dari dalam, yang selanjutnya menjadi tiang yang kokoh bagi pembangunan ekonomi keseluruhan. Selanjutnya yang ketujuh, pembangunan daerah-daerah tertinggal. Investasi asing diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur seperti pelabuhan, listrik, air bersih, jalan, rel kereta api, dan lain-lainnya. Dan yang ke-8, alih teknologi, yaitu salah satu tujuan mengundang modal asing adalah untuk mewujudkan alih teknologi. Selanjutnya adalah jenis-jenis investasi. Ada beragam jenis investasi yang bisa kita lakukan dan akan saya jelaskan kali ini. Yang pertama adalah tabungan, yaitu menyimpan uang di bank. Tabungan merupakan investasi paling mudah karena tidak berisiko, akan tetapi keuntungan sangat sedikit. Biasanya bunga bank sekitar 1% per setahun. Yang kedua, deposito, yaitu menyimpan uang di bank di dalam periode tertentu dan hanya bisa diambil ketika sudah jatuh tempo. Jika uang tersebut diambil sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan penalti sesuai kesepakatan yang sudah dilakukan. Deposito memiliki profit lebih besar dibandingkan tabungan, yaitu bunganya sebesar 5% per tahun. Selanjutnya yang ketiga adalah reksadana. Adalah tempat menghimpun dana secara kolektif, dan dana itu nantinya akan terkumpul dan akan dikelola oleh manajer investasi yang akan diinvestasikan pada jenis investasi lainnya. Terkait keuntungan dan kerugian akan dibagi secara rata untuk para investor. Untuk reksadana, resikonya pun berbeda-beda tergantung jenis yang dipilih. Ada beberapa jenis, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana ini bisa dikatakan sebagai jembatan ataupun latihan untuk melakukan investasi yang real, karena kita bisa melihat apa saja yang investasi yang baik. Yaitu adalah obligasi, yaitu merupakan surat hutang, merupakan bukti bahwa kita memberikan hutang kepada perusahaan tertentu ataupun pada pemerintah. Pihak yang berhutang akan memberi bunga untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu pengembalian hutang lebih dari 1 tahun. Obligasi yang paling aman adalah obligasi surat utang dari negara. Obligasi memiliki keuntungan yang lebih besar secara profit, biasanya lebih besar daripada deposito. Namun, jangka waktu pelunasan obligasi lebih dari 1 tahun. Hal ini akan membuat kita kurang liquid. Jika ingin mendapatkan uang, kita harus menunggu tanggal jatuh tempo.
Selain itu, jika perusahaannya bangkrut, uang kita pastinya tidak akan kembali. Inilah risiko investasi, semakin besar investasi, semakin besar profitnya. Saat ini, bunga obligasi rata-rata 6-9%. Selanjutnya saham. Saham merupakan tawaran perusahaan kepada kita untuk menginvestasikan uang kita kepada mereka. Dengan itu, kita bisa memiliki bagian dari perusahaan tersebut sesuai dengan porsinya. Uang yang diberikan akan digunakan sebagai modal perusahaan tersebut untuk mengembangkan usahanya atau ekspansi. Orang yang membeli saham tersebut akan mendapatkan profit yang disebut dividen. Saham ini bersifat fluktuatif tergantung pasar saham. Biasanya, kalau perusahaannya itu sehat dan memiliki pergerakan positif, maka nilai saham akan naik terus-menerus. Begitu juga sebaliknya. Yang keenam, emas. Emas mulai populer dalam melakukan investasi kecil maupun besar. Kenapa emas populer? Karena nilai emas selalu naik setiap tahunnya. Kebutuhan orang akan emas semakin besar dan tidak diimbangi dengan produksi yang meningkat. Selain itu, emas sangatlah liquid. Artinya, bisa diuangkan kapan saja, tinggal ke toko emas ataupun digadai. Risiko dari investasi emas ini adalah risiko dicuri, karena emas merupakan benda berwujud dan tidak ada bukti tanda kepemilikan, hanya sertifikat emas saja. Jadi, jika dicuri orang, maka orang tersebut dengan mudah menjual di toko emas. Kenaikan emas tiap tahun berkisar 30%. Selanjutnya yang terakhir adalah properti. Properti di sini bisa seperti dikatakan tanah, rumah, ruko, dan sebagainya. Setiap lahan yang menjadi hak milik kita adalah properti, entah lahan itu sudah didirikan suatu bangunan ataupun belum. Setiap properti juga mirip emas, yaitu semakin lama semakin naik harganya. Namun perbedaannya, properti itu tidak seliquid emas. Properti tidak bisa cepat dijual dengan harga sesuai keinginan. Berikut adalah jenis-jenis investasi yang ada di Indonesia ataupun di luarnya. Selanjutnya pengertian pasar modal. Pasar modal adalah sarana pendanaan yang memfasilitasi kegiatan jual beli bagi perusahaan dan pemerintah dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus. Di antaranya adalah yang pertama, fungsi ekonomi, karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Yang kedua adalah fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Sejarah singkat PT Bursa Efek Indonesia. PT Bursa Efek Indonesia atau BEI, yang sebelumnya bernama PT Bursa Efek Jakarta atau BEJ, merupakan hasil merger dengan Bursa Efek Surabaya. PT BEJ memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan melalui SK nomor 323 KMK.01.01 1992 tanggal 18 Maret tahun 92 dan beroperasi secara resmi sebagai bursa swasta pada 13 Juli tahun 92 setelah mendapat penyerahan pengelolaan bursa dari Bapepam selaku pengelola sebelumnya. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta nomor 33 tanggal 13 Juni tahun 2008 di Jakarta mengenai penurunan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Sesuai dengan fungsinya, PT BEI memberikan layanan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, dan jasa informasi dan fasilitas lainnya. Jasa transaksi efek adalah jasa yang diberikan untuk pelaksanaan jual dan beli efek. Jasa pencatatan adalah jasa pencatatan emiten atas saham dan obligasi. Jasa informasi dan fasilitas lainnya adalah jasa memberikan informasi kepada anggota bursa, kantor berita, media massa, dan perusahaan, serta penyediaan terminal pelaporan transaksi obligasi. Bursa Efek Indonesia atau lebih dikenal IDX menyediakan platform bagi perusahaan untuk menjual saham mereka kepada masyarakat umum dan investor. Tujuan utama IDX adalah untuk memfasilitasi pertemuan antara penjual dan pembeli saham, serta menyediakan akses pasar yang adil, transparan, dan efisien. IDX menggunakan sistem perdagangan elektronik yang disebut Indonesia Trading System atau IDX ITS. Melalui IDX ITS, investor dapat melakukan transaksi secara online dengan menggunakan jasa perantara atau pialang saham. Selanjutnya perlindungan dan ketentuan perpajakan di Indonesia mengenai investasi. Ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dikeluarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, pasar modal mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Yang ketiga, landasan hukum yang kukuh dibutuhkan agar pasar modal dapat berkembang dan untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi pemodal dari praktek-praktek yang merugikan. Yang keempat, sejalan dengan hasil-hasil yang telah tercapai dalam pembangunan nasional dalam rangka mengantisipasi era globalisasi,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penciptaan Undang-Undang Darurat tentang Bursa, Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 79, sebagai Undang-Undang Lembaran Negara tahun 1952 Nomor 67, dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan. Yang berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu undang-undang tentang pasar modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, ditetapkan berdasarkan dasar hukum sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, tiga, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas atau Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 13, tambahannya Lembaran Negara Nomor 3087. Selain perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, investor harus bersikap mandiri. Artinya, investor harus menanggung sendiri untung dan rugi akibat investasi yang telah dilakukannya. Perlindungan ini disebut perlindungan minimum. Perlindungan bagi investor publik atau pemegang saham minoritas pada tahap awal terdapat pada semua peraturan yang mengatur tentang syarat material dan formil, prosedur dan pelaksanaan emisi saham. Perlindungan pada tahap berikutnya terdapat pada peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam sebagai instansi yang berwenang melakukan pengawasan di pasar modal. Selanjutnya, hubungan bonus demografi dengan investasi. Hubungan bonus demografi dengan investasi adalah hubungan yang saling menguntungkan. Bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia tidak produktif. Hal ini dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi suatu negara. Karena dengan semakin banyaknya penduduk usia produktif, maka semakin meningkat pula jumlah tabungan, konsumsi, dan produksi, yang nanti pada akhirnya dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dan pastinya investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan daya beli masyarakat, memperluas pasar, dan membangun infrastruktur. Investasi juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan juga keterampilan. Investasi yang meningkat akan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional. Untuk dapat memanfaatkan bonus demografi secara optimal, suatu negara perlu meningkatkan investasi dalam berbagai bidang, terutama yang berkaitan dengan pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi. Hal ini penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, dan produktif, yang dapat menjadi aset bagi pembangunan nasional. Selain itu, investasi juga perlu disebar secara merata di seluruh wilayah, agar dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antara pusat dan daerah. Oke, selanjutnya yaitu materi resiko yang dihadapi oleh investor yang berinvestasi di pasar modal. Sebelum berinvestasi di pasar modal, investor perlu memahami resiko-resiko yang akan dihadapi. Dengan memahami resiko tersebut, investor dapat memahami keputusan investasi yang lebih bijak. Adapun berikut resiko-resiko yang harus dipahami, diantaranya adalah yang pertama yaitu adalah resiko daya beli atau purchasing power risk. Resiko daya beli adalah risiko menurunnya nilai real pendapatan akibat terjadinya inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Ketika inflasi terjadi, daya beli uang akan menurun. Artinya dengan uang yang sama, kita bisa membeli lebih sedikit barang atau jasa. Misalnya, kita berinvestasi sebesar 100.000 di obligasi dengan bunga 10% per tahun. Jika inflasi sebesar 5% per tahun, maka nilai real pendapatan kita hanya menerima 5%. Artinya, kita hanya bisa membeli barang atau jasa senilai 105.000 dengan pendapatan kita tersebut. Risiko daya beli dapat dimitigasi dengan berinvestasi pada instrumen investasi yang memiliki potensi menghasilkan pengembalian real yang positif, seperti saham atau properti. Yang kedua itu adalah risiko bisnis atau business risk. Risiko bisnis adalah risiko menurunnya kemampuan perusahaan memperoleh laba. Risiko ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan kondisi ekonomi, seperti resesi atau depresi, kemudian ada persaingan dari perusahaan lain, perubahan teknologi, kemudian ada bencana alam. Resiko bisnis dapat dimitigasi dengan melakukan diversifikasi investasi, yaitu berinvestasi pada berbagai jenis instrumen investasi. Dengan demikian, jika satu instrumen investasi mengalami kerugian, kerugian tersebut dapat diimbangi oleh instrumen investasi lain yang memberikan keuntungan. Kemudian yang ketiga itu adalah resiko tingkat bunga.
Resiko tingkat bunga adalah resiko menurunnya harga surat-surat berharga akibat naiknya tingkat bunga. Tingkat bunga adalah harga uang yang dipinjamkan. Ketika tingkat bunga naik, maka biaya pinjaman juga akan naik. Hal ini akan menyebabkan investor lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank daripada berinvestasi di surat-surat berharga. Misalnya, kita berinvestasi di obligasi dengan bunga 10% per tahun. Jika tingkat bunga naik menjadi 15% per tahun, maka harga obligasi tersebut akan turun. Hal ini karena investor akan lebih memilih untuk membeli obligasi dengan bunga sebesar 15% per tahun. Risiko tingkat bunga dapat dimitigasi dengan berinvestasi pada instrumen investasi yang tidak sensitif terhadap perubahan tingkat bunga seperti saham atau properti. Kemudian itu ada resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko fluktuasi harga pasar. Fluktuasi harga pasar dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kondisi ekonomi, perubahan sentimen investor, kemudian ada peristiwa politik atau geopolitik. Resiko pasar adalah resiko yang tidak dapat dihindari. Setiap instrumen investasi memiliki risiko pasar termasuk deposito, obligasi, saham, dan properti. Kemudian risiko pasar dapat dimitigasi dengan melakukan diversifikasi investasi dan berinvestasi dalam jangka panjang. Kemudian yang terakhir itu ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang sulitnya menjual suatu instrumen investasi tanpa mengalami kerugian yang berarti. Risiko ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti saham perusahaan yang tidak liquid, kemudian obligasi dengan tenor yang pendek, properti yang tidak strategis. Resiko likuiditas dapat dimitigasi dengan berinvestasi pada instrumen investasi yang liquid seperti saham perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek atau obligasi dengan tenor yang panjang. Selanjutnya itu penyebab munculnya resiko dari investasi. Menurut Brigham dan Houston dalam bukunya, resiko tidak bisa dihindari dan pada umumnya resiko muncul dari 3 kemungkinan diantaranya yaitu besar investasi. Suatu investasi yang besar lebih baik dibandingkan investasi yang kecil, terutama dari unsur kegagalannya. Apabila proyek dengan investasi besar gagal, maka kegagalannya itu bisa mengakibatkan perusahaan menjadi bangkrut. Sedangkan investasi yang kecil artinya tidak terlalu banyak mengganggu operasional perusahaan jika mengalami kegagalan. Selanjutnya itu adalah penanaman kembali dari cash flow dari arus kas. Apakah perusahaan akan menerima proyek investasi dengan 24% selama 2 tahun atau yang mendatangkan keuntungan 20% selama 4 tahun? Jawabannya adalah seberapa besar kemungkinan hasil dari penanaman kembali investasi dengan hasil 24%. Apabila risiko dari penanaman kembali proyek pertama tersebut besar, maka proyek dengan hasil 20% lebih diutamakan. Terus yang ketiga itu adanya penyimpangan dari cash flow atau arus kas. Seperti diuraikan di atas bahwa cash flow perusahaan didapat dari penerimaan keuntungan di masa yang akan datang. Cash flow tersebut untuk masing-masing proyek investasi tidaklah sama. Ada yang variasinya besar, ada yang variasinya kecil. Bila variasi penerimaan besar, maka risikonya juga besar. Demikian sebaliknya, bila variasinya kecil, risiko yang akan dihadapi yang akan datang itu juga akan kecil. Kemudian kondisi dan mekanisme pasar modal yang efisien. Setelah kita memahami resiko-resiko yang terjadi dalam investasi, kita juga perlu memahami kondisi mekanisme pasar modal yang efisien. Pasar modal yang efisien merupakan suatu bentuk pasar yang terdiri dari banyak penjual dan pembeli yang saling berinteraksi di dalamnya dan memiliki karakter yang bersifat bebas atau free market, di mana cukup mudah bagi para investor baru untuk masuk dan mengadakan transaksi dan sebaliknya. Juga cukup mudah bagi lainnya untuk meninggalkan pasar setiap saat. Beberapa aspek tambahan lainnya yang merupakan syarat utama terbentuknya suatu pasar modal yang efisien adalah berikut, yaitu aspek ketersediaan dan penyebaran informasi tersedia bagi masyarakat secara bebas dan relatif tanpa biaya. Pentingnya ketersediaan dan penyebaran informasi ini disebabkan oleh investor membutuhkan informasi terkait secara cepat dan terus-menerus untuk melakukan penilaian harga saham, sehingga informasi tersebut dapat dengan segera tercermin pada harga saham. Yang kedua itu adanya harga saham berfluktuasi bebas.
Harga saham tidak dapat dikendalikan oleh penjual dan pembeli di pasar modal. Investor individu tidak cukup kuat untuk mempengaruhi pergerakan harga saham. Adapun beberapa faktor investor institusi yang cukup kuat mempengaruhi harga. Investor ini dikendalikan melalui peraturan pasar modal sehingga tidak dapat melakukan manipulasi harga. Yang ketiga itu terdapat analisis investasi dalam jumlah besar di pasar modal. Dikenal adanya dua tipe analisis investasi yang membantu terjadinya perubahan harga saham secara acak di pasar modal. Pertama itu para analisis fundamental berusaha mempelajari kondisi perekonomian secara umum. Kedua yaitu para analisis teknikal yang berusaha mempelajari pergerakan harga saham di masa lalu dan mencari pola-pola tertentu dari perubahan harga di masa lalu tersebut. Secara singkat dapat dikatakan bahwa semakin banyak analisis investasi dan market persaingan antar mereka akan membuat pasar modal setiap saat menunjukkan harga saham yang mencerminkan semua informasi yang lebih relevan ke depannya. Manfaat sekolah pasar modal bagi masyarakat yang ada 4. Yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pasar modal. Sekolah pasar modal dapat memberikan pemahaman yang baik tentang pasar modal kepada masyarakat, mulai dari dasar-dasar pasar modal hingga produk-produk investasi yang tersedia. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat mengambil keputusan investasi yang lebih tepat dan menghindari risiko kerugian. Yang kedua, meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Pasar modal merupakan salah satu instrumen keuangan penting, oleh karena itu, literasi keuangan masyarakat tentang pasar modal juga perlu ditingkatkan. Sekolah pasar modal dapat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat tentang pasar modal. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Sekolah pasar modal dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk belajar tentang investasi di pasar modal dan mempersiapkan diri untuk berinvestasi. Yang keempat, memberikan pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena pasar modal dapat menjadi sumber pendanaan bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Tantangan sekolah pasar modal. Yang pertama, biaya yang masih relatif tinggi. Biaya yang relatif tinggi dapat menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mengikuti sekolah pasar modal. Hal ini terutama bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah atau menengah. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sekolah pasar modal. Ketersediaan sekolah pasar modal yang masih terbatas juga menjadi tantangan. Hal ini terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Yang ketiga, ketersediaan pengajar yang berkualitas. Ketersediaan pengajar yang berkualitas juga menjadi tantangan tersendiri. Pengajar yang berkualitas harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas di bidang pasar modal. Selanjutnya ada solusi untuk mengatasi tantangan sekolah pasar modal. Untuk mengatasi tantangan sekolah pasar modal, pemerintah dan berbagai pihak dapat bekerja sama untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, meningkatkan subsidi untuk sekolah pasar modal. Pemerintah dapat memberikan subsidi untuk sekolah pasar modal sehingga biaya menjadi lebih terjangkau. Hal ini dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk mengikuti sekolah pasar modal. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikannya seperti perguruan tinggi dapat bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia untuk menyelenggarakan sekolah pasar modal. Hal ini dapat meningkatkan ketersediaan sekolah pasar modal dan kualitas pengajar. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengajar. Bursa Efek Indonesia dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pengajar sekolah pasar modal. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan atau sertifikasi kepada pengajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuka rekening investasi bagi pemula. Dan kali ini, rekening investasi yang akan saya jadikan contoh adalah Bibit. Langkah pertama adalah mendownload aplikasi Bibit pada Play Store atau App Store. Ketik saja Bibit di kolom pencarian. Setelah mendownload Bibit, buka dan klik register untuk membuat rekening yang baru. Dari register ini, kita akan diberikan pertanyaan mengenai profil diri kita, yang juga pada akhirnya akan menentukan profil resiko kita nanti. Yang pertama adalah mengenai tanggal lahir. Kemudian, status kita apakah belum menikah, sudah menikah tapi belum mempunyai tanggungan, sudah menikah dan memiliki anak 1, sudah menikah dan memiliki anak 2, atau sudah pensiun. Isi sesuai profil kita saat ini. Berikutnya adalah pertanyaan mengenai pendapatan kita per bulan.
Lalu berapa total kekayaan yang kita miliki saat ini? Total kekayaan kita dapat dihitung melalui uang ataupun aset yang saat ini kita punya. Klik next lagi, maka akan ditanyakan mengenai hal apa yang kita utamakan dalam berinvestasi. Apakah maksimalkan keuntungan, menghindari kerugian, atau keduanya? Pertanyaan terakhir, kita akan diberikan kasus jika investasi kita menurun 15%, hal apa yang akan kita lakukan? Apakah akan jual semua, jual sebagian, simpan semua, atau akan membeli lagi? Setelah itu klik submit. Berikutnya akan muncul mengenai profil risiko kita. Contohnya di sini adalah profil risikonya 7 atau moderat, di mana merupakan tipe investor yang mempunyai toleransi terhadap risiko yang tidak terlalu tinggi, di mana kita menghasilkan return di atas suku bunga deposito dengan fluktuasi nilai pasar yang moderat. Jika profil risiko belum sesuai dengan kita, tinggal klik plus atau minus untuk mengubah profil risiko kita. Lalu klik lanjut registrasi. Setelah itu kita akan diminta untuk mengisi nomor handphone dan juga kode referral jika ada. Setelah itu klik lanjutkan, maka kode verifikasi akan dikirim ke nomor handphone yang kita isi tadi. Lalu klik lanjut registrasi. Setelah itu, kita akan diminta untuk mengisi nomor handphone dan juga kode referral yang jika ada. Setelah itu klik lanjutkan, maka kode verifikasi akan dikirim ke nomor handphone yang kita isi tadi. Berikutnya, kita akan diminta untuk mengisi data-data pribadi kita, seperti foto KTP dan nomor rekening bank. Jika sudah mengisi profil pribadi, kita diminta untuk membuat PIN 6 digit. Usahakan jangan menggunakan tanggal lahir atau kombinasi angka yang mudah diketahui seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika sudah, konfirmasi PIN, lalu verifikasi email. Kemudian buka email dan klik tombol konfirmasi dari Bibit. Jika berhasil, maka akan ditampilkan menu utama dari Bibit. Untuk pemula yang baru mulai berinvestasi, dapat memilih pilihan coba yang paling aman pada halaman utama. Lalu, kita akan diarahkan ke rekomendasi produk reksadana pasar uang yang ada di Bibit. Bagi pemula disarankan untuk memilih ini karena reksadana pasar uang adalah yang paling minim risiko, dapat dicairkan dengan cepat, dan juga pergerakan yang cenderung stabil meningkat. Kemudian akan ada pertanyaan, apakah ingin memulai investasi dengan prinsip syariah atau tidak? Jika pilih nanti saja, maka akan menggunakan reksadana konvensional. Kemudian tinggal klik beli lalu pilih metode pembayaran. Maka nanti produk investasi akan muncul di menu portofolio kita. Itulah penjelasan mengenai contoh untuk membuka rekening investasi bagi pemula. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah pasar modal adalah sektor keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara, namun juga memiliki risiko yang tinggi bagi investor. Sekolah Pasar Modal atau SPM adalah program edukasi dan sosialisasi pasar modal yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat dalam hal investasi di pasar modal. Program SPM memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan pasar modal Indonesia, seperti meningkatkan jumlah investor dan likuiditas pasar modal, meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Program SPM juga menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya kerjasama antara lembaga-lembaga terkait, serta kurangnya evaluasi dan pengawasan terhadap kualitas dan dampak program. Dengan demikian, program SPM merupakan program yang strategis dan bermanfaat bagi masyarakat dan pasar modal Indonesia, namun juga membutuhkan perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Berikan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.